Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu atau pesan-pesan untuk kamu di bulan Mei. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini ambil yang resonate ya. Aku tarik 3 kartu dari tarotnya buat kamu. Pesan-pesan untuk kamu zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Sagittarius di bulan Mei. The Magicians, wow. Aku lihat di sini mungkin kamu akan mendapatkan peluang pekerjaan baru, ya. Mendapatkan peluang pekerjaan baru dan juga ada yang mungkin kamu bekerja tidak di satu bidang, beberapa bidang ya, jadi kamu dapat income masukan nggak dari satu pekerjaan ya, mungkin beberapa pekerjaan gitu. Dan untuk beberapa orang ini kamu memang punya keahlian tertentu ya, bisa ini kamu memang bekerja dengan orang lain gitu ya, dengan ya pokoknya entah bekerja di perusahaan tertentu atau apa gitu, tapi kamu juga punya pekerjaan sendiri ya, sesuai dengan keahlian kamu, sesuai dengan skill kamu atau bidang kamu gitu loh ya. Tapi bidang kamu ini memang kamu udah mahir di situ gitu. Jadi tadi seperti yang bilang, makanya kamu mungkin tidak bekerja cuman satu kerjaan, tapi ada beberapa pekerjaan gitu. Dan kamu bisa kerjain semuanya sekaligus gitu ya, karena kamu ingin manifestasi banyak di sini. Mungkin kamu ingin punya banyak uang gitu ya, jadi kamu kerjain ini itu, kamu kerja apa aja di sini kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan membuka usaha bisnis sendiri ya, karena selama ini juga kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan memang kamu punya kemampuan itu ya, seperti itu. Oke, kamu sudah lama berpikir mungkin ingin membuka usaha bisnis sendiri. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, di sini aku melihat mungkin akan ada effort atau action dari kamu ya, aksi dari kamu di bulan Mei gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini aku juga melihat mungkin ada beberapa yang kamu mungkin akan ada komunikasi ya, ada kaitannya dengan komunikasi dengan seseorang yang mungkin tidak komunikasi dengan kamu. Di sini ada Seven of Wands ya, di sini tentang perjuangan. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang harus mengusahakan ya, masih harus mengusahakan di sini untuk bisa bertahan ya di situasi yang menantang gitu. Seven of Wands ini kayak bertahan gitu loh di keadaan yang mungkin menurut kamu sulit ya. Dan di sini kamu melakukan segala cara di sini memang untuk bertahan. Bisa ini di pekerjaan ya, kayak contoh nih, kalau di pekerjaan tuh kayak banyak saingan gitu ya. Jadi di sini kamu melakukan segala cara untuk bisa bertahan di posisi kamu. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi segala cara ini bukan berarti melakukan cara-cara kotor ya, enggak juga di sini yang aku lihat, karena di sini modenya tuh bertahan ya. Jadi kamu enggak menyerang juga sih, kamu cuman mempertahankan diri gitu loh. Ya kalau di posisi kamu ya kamu berusaha mempertahankan posisi kamu gitu. Kamu juga nggak berusaha untuk menjatuhkan orang lain, walaupun di sini ada banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan kamu. Kamu hanya kayak ibaratnya kamu tuh hanya membela diri gitu loh. Kamu nggak menyerang orang, kamu nggak menjatuhin orang, nggak, cukup mempertahankan diri doang. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Beda ya, menyerang dengan mempertahankan itu beda ya. Kalau menyerang itu ya kamu melakukan serangan balik, melawan balik gitu. Tapi di sini enggak, kamu cukup bertahan di posisi, ya udah, yang penting posisiku masih aman, ya udah kayak gitu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu.
Oke. Dan memang untuk beberapa orang ini memang ada situasi yang mengharuskan kamu harus ini ya, mengeluarkan power kamu ya, kekuatan kamu untuk kamu bisa bertahan ya. Aku contohkannya gini. Mungkin kamu berada di lingkungan orang toksik, orang-orang yang tidak menyukai kamu. Nah, orang-orang tersebut kan berusaha untuk menjatuhkan kamu, menfitnah kamu. Nah, di sini kamu kayak orang yang mengeluarkan power kamu atau kekuatan kamu, gitu. Tapi kamu nggak nyerang balik mereka gitu, cuman kayak kamu nunjukin kalau kamu itu apa ya? Kamu nunjukin kalau kamu itu punya kualitas gitu loh. Walaupun mereka berusaha untuk jatuhin kamu, tapi kamu di sini kayak bertindak seolah-olah kamu nggak marah gitu loh dengan tindakan atau sikap mereka gitu loh. Tapi di sini justru kamu tuh menjaga jarak atau menjauh dari orang itu gitu loh. Seperti itu. Karena kamu menunjukkan bahwa aku punya kualitas gitu loh. Istilahnya tuh kayak gitu. Kalau ada orang mencoba menjatuhkan aku ikut-ikutan sama mereka, berarti aku sama dong kayak mereka. Gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu kamu. Makanya di sini kamu coba untuk lebih baik menjauh gitu, lebih baik menjauhi orang-orang yang seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya, ini sebagai bentuk perlindungan diri kamu. Makanya kamu batasin diri kamu nih dari orang-orang yang nggak sehat lah untuk kamu gitu. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Four of Swords ya kan? Kamu menjaga ketenangan diri di sini. Kamu jaga kesehatan mental kamu, pikiran kamu gitu. Makanya kamu kalau ada orang yang sekiranya mencoba untuk menjatuhkan kamu, nyerang kamu, intinya pokoknya orang yang nggak suka lah ya sama kamu gitu. Di sini kamu nggak melawan balik gitu loh, cuman kamu kayak menjauhi mereka gitu, agar kamu lebih tenang. Walaupun di sini aku melihat kamu juga kayaknya stres gitu ya, terlalu peduli dengan apa yang mereka omongin gitu loh, ya seperti itu. Tapi yang kamu tunjukin ya kamu tetap tenang gitu. Kamu nggak coba untuk melawan, menjatuhkan gitu, nggak. Tapi lebih ke membatasi diri gitu. Ya mungkin kamu nggak bertemu mereka atau menjaga jarak dengan mereka gitu. Kalau misalkan ingin ketemu ya ketika penting-penting doang kayak gitu. Dan kamu lebih fokus sama diri kamu di sini, sama kesehatan mental kamu kayak gitu. Ya. Dan di sini juga ada Four of Swords. Ini menandakan bahwa untuk beberapa orang kamu memang diminta untuk lebih banyak istirahat ya di bulan Mei ini. Mungkin ada satu keadaan atau situasi yang bikin kamu stres atau lelah gitu ya, secara mental ataupun secara fisik ya, ataupun secara pikiran gitu. Makanya kamu harus lebih banyak istirahat di sini ya, menenangkan hati, menenangkan pikiran gitu, dan juga badan kamu ya atau tubuh kamu seperti itu. Oke, jadi tarik diri dulu, istirahatkan dulu, isi power kamu dulu atau energi kamu dulu sebelum kamu melanjutkan apa yang ingin kamu lakukan atau kerjakan gitu ya. Cari ketenangan atau kedamaian batin dulu gitu, tenangkan dulu diri, batin, pikiran ya. Kemudian kita lihat di sini dari Angel Answer Oracle-nya, ini sebagai jawaban ya dari pertanyaan kamu. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kamu atau sebagai pesan, saran, nasihat, petunjuk apapun untuk kondisi dan situasi kamu saat ini. Oke. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Oke, di sini ada ask for help from other. Oke ya, jika kamu membutuhkan bantuan orang lain ya, alangkah baiknya kamu bertanya ya sama orang lain atau minta bantuan sama orang. Oke. Jika kamu kesulitan ya apapun itu, di sini yang intinya kamu itu butuh bantuan dari seseorang ya. Jadi jangan malu ya untuk minta bantuan sama seseorang atau bertanya sama seseorang gitu ya. Kemudian kita lihat untuk asmara.
asmara yang single, codependency, addictions, kemandirian. Single, addictions mempengaruhi ya, kecanduan mempengaruhi kehidupan romantismu. Ya, jadi saat ini mungkin memang kamu pelajaran di sini yang aku lihat ya. Pelajaran kamu saat ini adalah tentang kemandirian, ya. Sepertinya kamu lepas dari hubungan ya. Selepas kemarin-kemarin hubungan dengan pasangan. Mungkin kamu terlalu addiction, terlalu melekat ya sama pasangan, bisa melekat sama sesuatu bisa, atau ada kebiasaan kamu yang kayaknya sulit kamu ubah ya, dan ini mempengaruhi hubungan percintaan kamu. Nah, saat ini di fase single ini kamu itu diminta untuk melepaskan ya kecanduan itu atau kemelekatan itu, atau nah sikap tindakan yang bikin kamu itu candu ya, atau kebiasaan gitu loh yang nggak bisa kamu lepas. Ini kebiasaan ini udah lama, udah dari dulu, udah dari kecil gitu, dan ini mempengaruhi kehidupan percintaan kamu yang seharusnya kamu lepaskan, harusnya kamu rubah gitu. Jadi saat ini tuh kamu harus bisa melepaskan hal-hal itu gitu loh ya. Belajar untuk mandiri saat ini, belajar untuk tidak melekat ya, seperti itu. Kemudian dengan pasangan juga, kalau misalkan nih, aku contohkan nih gini, karena ini ada kaitannya dengan kemandirian ya. Mungkin kamu itu ngerasa untuk sebelumnya kayak nggak bisa banget gitu loh, nggak bisa banget kalau nggak punya pacar ya. Jadi setiap kali putus dengan pasangan kamu cepet banget cari pasangan lagi. Nah, kemudian putus lagi, cepet banget cari pasangan lagi. Nah, di situ tuh ada pola yang berulang terus, dan ini ada kejadian yang sama ya. Kejadian yang sama, kemudian mungkin kamu juga punya masalah yang sama. Kenapa putusnya? Orangnya seperti apa? Itu ada yang terulang gitu, hal sama. Nah, kenapa saat ini kamu tuh kayak orang yang diminta untuk karena ada situasi yang melelahkan ya. Ada situasi yang melelahkan, kamu juga kayak berpikir kok kayak gini terus ya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, disinilah kayak kamu itu diminta untuk ini ya, nggak seperti itu lagi gitu loh, merubah cara kamu, merubah pola kamu, merubah addiction kamu ya, atau kecanduan kamu. Jadi saat ini tuh kamu lagi diajarin untuk mandiri gitu loh, nggak melekat. Kalau sebelumnya kamu kayak nggak bisa banget tanpa pasangan gitu ya. Nah, di sini tuh kamu diajari untuk agar kamu bisa mandiri, agar kamu tuh bisa tanpa pasangan gitu, biar kamu itu juga tidak salah terus dapat pasangan gitu ya. Karena kadang-kadang orang itu nggak sadar ya, dia berpikir pasangannya benar-benar cinta ya, pasangannya tuh benar-benar cinta, sayang. Padahal sebenarnya pasangan dia itu nggak benar-benar cinta, nggak benar-benar sayang, tapi cuma memanfaatkan. Karena ada kecanduan di sini, nggak bisa tanpa pasangan. Nah, jadi kesannya itu kayak nggak tahu gitu loh, kekurangannya itu tuh kayak nggak tahu gitu loh. Makanya di sini diajarin agar bisa melihat itu semua, agar nggak salah lagi narik pasangan gitu loh. Karena kalau memang benar-benar pasangan yang tepat, nggak mungkin akan menjalani hubungan yang sependek itu gitu loh. Punya pacaran, putus, punya pacar lagi, putus lagi, punya pacar lagi, putus lagi. Nah, berarti ini kan ada yang salah di situ gitu loh. Ya, jadi bisa dibilang kayak ganti-ganti gitu loh, ganti-ganti pacar gitu loh ya, seperti itu ya. Memang gampang banget, setelah putus dia dapat lagi, memang gampang gitu. Tapi juga putusnya juga gampang kan, mungkin nggak sampai sebulan putus ya, atau bahkan sebulan 2 bulan putus. Nah, disitulah, di sini tuh kayak kamu itu diminta untuk ini dulu, stop dulu, nggak seperti itu dulu, belajar untuk mandiri dulu, melepaskan kemelekatan, dan juga merubah pola-pola yang nggak sehat gitu loh untuk kehidupan percintaan kamu gitu.
Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk yang pasangan. Ambil yang resonate aja ya. Oke, di sini kalau aku lihat yang berpasangan ini ya dia adalah soulmate kamu. Jadi aku melihat di sini ada hubungan yang romantis, hubungan yang harmoni, hubungan yang memang kamu berdua ini merasa cocok ya. Kamu memang menginginkan dia menginginkan kamu, pasangan kamu bisa mengerti kamu, bisa memahami kamu. Kamu pun juga sama, ada hubungan yang balance di sini yang aku lihat. Ya. Yang berpasangan ini aku ngeliat nggak ini ya. Nggak ada masalah sih soulmate ini. Karena memang kalian ini hubungannya ringan di sini ya. Kalau misalkan sebelumnya ada problem, kalian akan bersatu kembali kok di sini bersama lagi karena walaupun ya ada problem jarak memisahkan yang namanya soulmate itu ya, dia pasti akan kembali kok ya. Dia pasti akan kembali lagi sama, nggak akan pernah berpisah di sini gitu. Ya mungkin kalian butuh waktu untuk berjeda dulu atau berjarak dulu gitu setelah kalian memahami perasaan kalian masing-masing, memahami apa problemnya, masalahnya. Nah karena energi soulmate itu biasanya ringan, jadi gampang banget gitu loh, ngerti banget bahwa oh ya kalau misalkan dia ada kesalahan gitu ya, dia mudah menyadari dan akan merubahnya. Begitu juga kamu gitu. Jadi balance di sini, bukan hanya kamu yang berubah tapi dia juga sama berubah gitu loh. Ya karena ada match di sini, kecocokan gitu. Oke, soulmate ini biasanya setara ya atau selaras gitu loh ya. Seperti itu. Jadi lebih ringan. Makanya di sini juga ada what waiting for ya, divine timing. Mungkin untuk beberapa orang lagi berjarak atau berjeda di sini ya, butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu ya. Tapi di sini energi kalian masih sama kok. Kamu gak usah khawatir, perasaan dia gak berubah sama kamu ya. Dan di sini semakin baik, perasaannya semakin baik sama kamu ya. Kalau dulu sebelumnya misalkan nih dia menyalahkan kamu, dia marah sama kamu gitu, kesel sama kamu, di sini udah enggak, udah lebih tenang. Dia udah enggak menyalahkan lagi gitu. Justru dia melihat oh iya ternyata aku juga ada salah ya gitu. Istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Kamu juga sama di sini. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.